Ya, kita akan berbincang dengan Sekjen PBNU, sudah ada Pak Helmy Faisal Zaini. Ya. Pak Helmy, kita pengen tahu pada saat peristiwa di mana Gus Miftah juga hadir di peresmian GBI Amanat Agung di Penjaringan pada tanggal 29 April, sebenarnya seperti apa sih kronologinya Pak Helmy? Ya, jadi saya kan berkawan dengan banyak kalangan tokoh agama ya, baik dengan Monsinyur di katedral ya, kemudian juga teman-teman di PGI ya, terus kemudian juga saya berkawan juga dengan pendeta muda Pak Johan Sunarto ya. Beliau menyampaikan bahwa sudah lama ingin ada peresmian gereja itu ya, sebuah gereja kecil di daerah Penjaringan Jakarta Utara ya, yang kalau saya hitung mungkin cuma sekitar 150 maksimal itu. Ya. Meskipun menurut pengelola katanya sekitar 200-an, tapi kalau saya hitung mungkin 100-an mungkin justru. Kecil sekali ya. Nah, dia minta ingin dikunjungi gubernur. Nah, kebetulan saya baru saja ketemuan sama Mas Anies. Ya, terus saya sampaikan bahwa itu ada sahabat dari GBI, ya, Gereja Bethel Indonesia, ingin Pak Gubernur bisa meresmikan. Lalu ada Gus Miftah juga, Gus Miftah kemudian katanya diundang juga, dan kalau gitu udah cukup Gus Miftah aja yang menyampaikan orasi kebangsaan, saya hadir aja. Gitu. Dan konsep acaranya ini memang hanya peresmian gereja dan tersebut. Waktu itu Wali Kota juga hadir, Kapolres Dandim juga hadir, bahkan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama juga dari lintas agama juga hadir. Gitu. Oke. Nah, Gus Miftah hadir di situ, Pak Helmy, atas undangan Pak Helmy atau langsung dari Pendeta Johan? Ya, dari Pendeta Pak Johan. Dari Pendeta Johan. Ya, Oke. ya. Dan pada saat Gus Miftah hadir di situ menyampaikan orasi kebangsaan yang dimaksud itu, Pak, bagaimana kemudian, adakah juga respon dari Gubernur Anies menanggapi hal tersebut? Mas Anies menyampaikan, yang disampaikan Gus Miftah sebetulnya sudah sangat lengkap ya. Bahwa kita harus menjaga keindonesiaan kita. Kita bisa berbeda dalam menyebut nama Tuhan, ya, tetapi kita dipersatukan tetap dalam kebangsaan kita. Ya. Jadi agama boleh berbeda, tapi kita diikat dalam satu ikatan kekeluargaan, yaitu sebagai anak-anak Indonesia. Nggak ada yang perlu dipersoalkan, dan saya melihatnya ini sebagai sebuah hubungan antar agama yang baik sekali. Ya. Tapi ada juga Pak, beberapa kemudian kiai, ulama juga yang melihat ini sebagai satu bentuk toleransi yang kebablasan. Kebablasan itu kan kalau misalnya Gus Miftah dan saya ikut melakukan kebaktian, peribadatan, itu kebablasan. Saya kira kita semua sudah tahu lah batas-batas di mana kita harus dalam konteks beragama ya. Artinya sikap PBNU Pak dengan acara-acara mungkin yang selanjutnya akan berlangsung dengan konsep yang pernah dilakukan juga oleh Gus Miftah, di mana kiai, ulama hadir di gereja. Sebenarnya kan ketika peresmian sebuah masjid, tokoh agama lain diundang juga. Ketika peresmian sebuah vihara, tokoh agama antar agama juga diundang. Ketika ada peresmian gereja, saya kira sesuatu yang lumrah ya, dalam hubungan kebangsaan kita. Terima kasih Pak Helmy Faisal Zaini. Setelah menelusuri berbagai hal mengenai kehadiran Gus Miftah yang memberikan orasi kebangsaan dalam peresmian GBI Amanat Agung di Penjaringan Jakarta Utara, kami menemukan sejumlah fakta-fakta bila kehadiran Gus Miftah dalam rangka memenuhi undangan dari pihak penyelenggara, yaitu Pendeta Johan Sunarto, dalam acara peresmian GBI Amanat Agung di Penjaringan Jakarta Utara, dan Gus Miftah memberikan orasi kebangsaan dalam rangka muamalah. Hal ini pun juga dibenarkan oleh pihak penyelenggara, yaitu Pendeta Johan Sunarto, yang menyampaikan bahwa pihaknya yang memberikan waktu kepada Gus Miftah untuk memberikan orasi kebangsaan, dan acara tersebut dibingkai tanpa ada rangkaian peribadatan apapun. Tapi orasi kebangsaan yang kemudian disampaikan oleh Gus Miftah ini memberikan dan menimbulkan respon dari sejumlah ulama. Ada yang kemudian menilai hal ini sebagai hal yang biasa, namun ada juga yang kontra.
Salah satunya adalah ulama Buya Yahya yang kemudian memberikan sejumlah catatan di mana tindakan dari Gus Miftah ini perlu untuk dipikirkan dan dipertimbangkan dampak yang kemudian akan timbul. Dan Buya Yahya juga mengingatkan bila adanya kemudian seorang muslim yang masuk ke rumah peribadatan agama lain, ini boleh-boleh saja, asalkan dilihat dari konteks tujuannya dan tujuannya untuk kebaikan. Semua kembali kepada penilaian pemirsa masing-masing. Semoga dengan adanya peristiwa ini tidak mengikis kerukunan umat beragama di Indonesia. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.